fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems will impact their lifestyle. Universitas Terbuka is here to answer those problems by applying an open and distance learning system. A system that has proven effective in increasing the coverage and equal distribution of excellent higher education for all elements of society. Our learning system. Our system allows students to have a flexible and open learning method, and it offers many advantages. First one is the registration period, which is open throughout the year, so no more worry about late registration. Flexible space, time, and place. This is useful for students who still want to develop their knowledge wherever and whenever they want. Easily access printed and digital teaching materials in all corners of Indonesia and other countries. Our system gives opportunity to people from all groups and ages to learn and develop their knowledge, as well as their skills in all fields. With 39 regional offices all across Indonesia and overseas service centers, we are always ready to support operational activities and cooperations with various national and international institutions. We have numerous facilities to support student activities and learning process, from UT Radio, UT TV, learning assistance to online library. Universitas Terbuka offers you 4 credible faculties: Faculty of Education and Teacher Training, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Faculty of Economics, and Faculty of Science and Technology. With more than 35 study programs and postgraduate programs. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO, melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online.
Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam Suaka UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO, perpustakaan digital, Guru Pintar Online atau GPO, yakni merupakan portal untuk para guru di seluruh pelosok Indonesia agar mereka dapat mengakses sumber belajar dengan cepat, mudah, dan relatif murah. UT juga menyediakan konten dalam Suaka UT yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya, yaitu Massive Open Online Courses atau MOOCs. UT juga telah membangun layanan bantuan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, yaitu berupa Dry Lab dan e-seminar. Dry Lab merupakan layanan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan praktik atau praktikum yang dilakukan secara virtual dengan simulasi melalui komputer. Sedangkan e-seminar merupakan layanan yang diperuntukkan bagi mahasiswa saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dalam mendukung layanan kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, UT telah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu pertama, Halo UT atau Online Customer Center, yaitu layanan pendukung untuk membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang UT yang dapat dihubungi melalui berbagai media komunikasi. Kedua, digital marketing dengan memanfaatkan media sosial UT. Dalam mendukung pembelajaran e-learning kepada mahasiswa, fasilitas yang disediakan UT adalah wifi.id, yaitu layanan jaringan internet untuk publik berbasis wireless atau hotspot yang disediakan oleh Telkom yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mengakses internet. Microsoft Office 365, yaitu layanan UT online yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa guna meningkatkan kapasitas email, membagi hasil presentasi, serta konferensi via web. Sentra Layanan UT atau disingkat SALUT. Sentra ini merupakan perpanjangan tangan UPBJJ yang berada di kota atau Open Education Station for All. UT Listeners, masih bersama saya Fatima Eva, dan seperti janji saya tadi, hari ini kita ada coffee break ya, dengan temanya adalah pengembangan teknologi robotika di dunia pendidikan. Dan kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan Ketua Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia, ada Profesor Insinyur Agus Priyono PhD yang sudah hadir di studio hari ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar, Prof, hari ini? Mbak Eva, terima kasih juga. Apa kabar, Prof? Baik, sehat, alhamdulillah. Hari ini rasanya penuh semangat karena datang ke UT dengan semangat yang luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, Prof, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang perkembangan teknologi robotika di dunia pendidikan. Tapi sebelum jauh ke pembahasan mengenai hal tersebut, izinkan saya membacakan profilnya Prof Agus nih ya. Saya dapatnya dari azliaveloproperty.com
Infocom. Mohon izin dan mohon koreksi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak tepat gitu ya. Profesor Agus Priyono ini lahirnya di Pemalang, kemudian memasuki pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknik Nasional. Dulunya STTN, sekarang namanya ISTN, betul ya Prof, di Jakarta. Tahun 82 dan dapat gelar Bachelor of Engineering atau BE ya dalam bidang teknik elektro di tahun 86. Kemudian meraih juga gelar insinyur di perguruan tinggi yang sama tahun 88, dan di tahun yang sama juga beliau belajar di Ma'had Ali Al-Hikmah Jakarta dalam bidang dakwah dan pengajian Islam. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan tingkat doktoral atau PhD ya, Philosophy of Doctor di University Kebangsaan Malaysia atau UKM di tahun 2006 dalam bidang elektrik, elektronik dan sistem dengan spesialisasi Intelligence Control System. Dan sejak tahun 86 Prof Agus ini listener sudah berkecimpung juga di bidang pendidikan dengan menjadi dosen juga di alma maternya ya, di Institut Sains dan Teknologi Nasional di Jakarta, dan sempat juga jadi rektor ya Prof di tahun 2011 hingga 2015 dan sekarang merupakan seorang dosen di Sekolah Pasca Sarjana ISTN Program Studi Magister Teknik Elektro. Betul ya Prof ya? Dan juga dalam dunia riset ini bidang yang digelutinya sistem kontrol cerdas, aplikasi kecerdasan buatan, dan energi baru terbarukan. Jadi kalau kita ngomongin pengembangan teknologi robotika di dunia pendidikan, rasa-rasanya tepat sekali ngobrolnya sama Prof Agus gitu ya. Iya, yang semampu kita ya. Nah, untuk listener, Prof Agus juga ini jadi konsultan senior dalam bidang energi, kontrol di energi dan kontrol ya di beberapa perusahaan nasional, sering juga jadi narasumber dalam seminar-seminar, bahkan sampai sekarang masih jadi supervisor visiting atau visiting professor di College Teknologi Darul Naim di Kelantan, Malaysia. Betul ya, Prof ya? Masih juga jadi visiting professor di Razak School for Engineering and Advanced Technology, University Teknologi Malaysia. Luar biasa, Prof. What a journey. Lalu kesibukannya sekarang selain mengajar di ISTN, mungkin kesibukannya apa lagi Prof? Dan apa bedanya dengan dulu dan sekarang di masa pandemi? Boleh sharing dulu sedikit. Iya, kalau kesibukan sekarang sih atau di luar daripada yang tadi, yaitu pertama mengelola pondok ya, seperti mana dengan teman-teman kami membuat Situwangi Islamic Boarding School di Garut, di Cikajang. Kemudian juga kami membuat pondok di Belanakan tadi ya, di Belanakan Subang, serta beberapa yayasan sosial yang memang kami mencoba untuk menerjuni pendidikan dan keagamaan. Saya juga di rumah, alhamdulillah, dengan teman-teman mendirikan menjadi salah satu dari semacam franchise Sahabat Quran yang berkantor di Sawangan sana dengan Ustadz Khairul Saleh. Kemudian menjadi ini sekarang seperti ketua Dewan Pakar di Dunia Robot Indonesia. Dan selain itu ya kadang-kadang diminta berkhutbah, berceramah dalam agama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayah. Itulah yang bisa dan mampu kita lakukan. Syiar, tetap syiar ya Prof ya. Nah, boleh dong Prof cerita-cerita tentang Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia, dan dalam hal ini Prof Agus adalah ketuanya. Apa sebetulnya Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia ini? Dunia Robot Indonesia ini diinisiasi oleh dua orang. Satu orang yaitu yang disebut sebagai Bu Desi Widianti. Beliau ini seorang asesor, tapi luar biasanya beliau ini sebetulnya tidak ada kait-mengait dengan dunia robotik. Beliau ini asesor dalam bidang busana dan juga tata boga dan tata busana. Wow. Ya, bisa nyemplung ke dunia robotik. Nah, itu adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ini
sering melakukan pelatihan-pelatihan terutama dalam bidang beliau, tetapi kemudian menemukan satu situasi di mana anak-anak ini ternyata ketika terlibat dengan aspek teknologi hanya sekedar sebagai penikmat, hanya sekedar sebagai pelaku ataupun operator, tidak muncul kreativitas sehingga melahirkan inventor, melahirkan invent untuk menemukan sesuatu yang baru, berinovasi, apalagi sampai kepada tingkat produksi. Sehingga ketika mereka berada dalam lomba-lomba robot itu, mereka ketika robotnya mengalami masalah karena bukan sebagai penemunya ya, tentunya programnya nggak jalan, nggak bisa apa-apa. Itu yang pertama, Bu Desi. Kedua, Pak Anta Wijaya. Pak Anta Wijaya ini merupakan sekarang sebagai wakil kepala sekolah di JIS, Jakarta Islamic School, dan beliau sekarang juga menjadi salah seorang juri nasional dalam lomba-lomba robotik. Nah, dua orang inilah yang menginisiasi agar jangan sampai teknologi maju, teknologi otomasi dan robotik itu kemudian hanya dijadikan sebagai ajang untuk para penjual menjual saja, tetapi juga di satu aspek yang lain menjadikan tempat bagaimana anak-anak muda kita itu memiliki kreativitas. Karena ternyata ketika bertemu dengan saya waktu itu sudah mencoba membuat buku yang saya sebut sebagai Technology Based Educational System, di mana mengajarkan teknologi dari anak-anak PAUD itu sebetulnya bisa tanpa kita perlu dengan berbagai macam susah payah, karena bagaimanapun kan dalam pendidikan ada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, kemudian juga ada tingkat-tingkat dari segi intelektualitas mereka sesuai dengan psychological mereka. Nah, ini kita gabungkan sehingga pada akhirnya kemudian kita sepakat dunia robotik Indonesia, ayo kita melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan pendidikan-pendidikan, termasuk workshop dan sebagainya, agar anak-anak kita dari kecil itu sudah mencintai teknologi maju. Misalnya contoh ya, kalau misalnya Bu Eva lihat di dalam madrasah ataupun pondok pesantren, seringkali kan tidak kebayang, Bu, mereka hanya sekedar dijadikan sebagai ekskul, padahal sebetulnya ini bisa masuk menjadi kurikulum itu sendiri, supaya dengan demikian matematika yang mereka pelajari itu ada salurannya, fisika yang mereka pelajari ada salurannya, itu menjadi lebih aplikatif gitu ya, menjadi lebih aplikatif, betul. Nah, inilah yang pada akhirnya kami ingin dunia robot ini bukan hanya itu, dan programnya juga kami juga membentuk apa yang disebut dengan HIMPIRA, Himpunan Profesi Instruktur Robotika Indonesia. Nah, HIMPIRA ini juga karena tadi, Bu, keprihatinan kita, guru-guru kita terutama di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang mungkin swasta dan sebagainya, walaupun mungkin bukan sekedar sekolah Islam saja, tetapi juga sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Kadang-kadang kan guru-guru teknologi yang berkaitan dengan masalah tadi, teknik, otomasi ataupun juga robotik, mereka tidak punya sertifikat loh, Bu. Nah, ini kan menjadi satu hal yang harusnya mereka punya sertifikat, sebab mereka juga perlu meniti karir kan secara fungsional, memerlukan KUM dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami di RI mencoba menginisiasi untuk membentuk HIMPIRA itu. Nah, ini diantara yang kami lakukan, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan ketika kami juga setelah berpengalaman dalam beberapa tahun mengikuti lomba-lomba robotik, bahkan menjadi juri dan sebagainya. Pada akhirnya pada tahun ini nih, Bu, kami membuat Jakarta Robotic Competition pada tanggal 4 dan 5 Oktober nanti. Oh, besok. Iya, jadi ini sudah berjalan, pendaftarannya juga sudah berjalan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah SWT, di mana Pak Gubernur dan Pak Wagub, dalam hal ini ada Pemprov DKI, memberikan dukungan yang luar biasa. Kami diberikan tempat sementara ini untuk berada di Sanggrini, Taman Mini Indonesia Indah, sebagai satu kantor untuk kita bisa meluahkan barangkali ya, meluahkan kreativitas kami. Kemudian juga lomba nanti akan dilakukan di Anjungan DKI Jakarta, Bu, di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, alhamdulillah oleh UP-nya, kepala UP-nya itu Pak Yayang, kami diberikan ruang di sana sehingga kerjasama kami dengan Pemprov dan juga dengan Taman Mini Indonesia berjalan dengan baik. Nah, kami juga berjalan kerjasama kami ini dengan Kemenak, Bu. Karena satu hal yang Kemenak luar biasa adalah Kemenak sebetulnya sudah melakukan banyak lomba-lomba robot.
Selama ini begitu. Nah, cuman balik lagi kepada tadi, kita ingin supaya lomba robot ini kita bukan hanya sebagai penikmat, tapi kita juga merupakan kreator. Betul. Kita inventor, kita juga merupakan produser bahkan dari robot-robot itu. Nah, baru-baru ini kami melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Jakarta Selatan untuk kemudian kami ada satu program bersama beliau-beliau ini dengan Kamtibmas dan juga masyarakat untuk membuat kampung wisata edukasi ilmu pengetahuan dan teknologi robotika di DKI Jakarta. Wow. Dengan tema sehat, sejahtera, bersinar. Nah, bersinar ini punyanya BNN, Bu. Ya. Bebas atau bersih dari narkoba kan? Oke, itu singkatan berarti ya, betul. Prof. Jadi sehat, sejahtera, bersinar dan berteknologi. Kami ingin menjadikan kampung itu nanti tanpa merubah. Kita tidak merubah. Masyarakat tetap di situ. Ibu ingat tentang kampung Inggris di Pare kan? Betul. Di mana masyarakat yang tadinya tidak berbahasa Inggris, kemudian mereka diajar oleh anak-anak mereka, oleh jika masyarakat yang memang peduli, pada akhirnya kemudian mereka mampu berbahasa Inggris. Ya. Hari ini anak-anak kita mau keluar negeri, tidak lari di sana. Malah larinya di sana, nginep di sana, menjadi kampung wisata. Nah, kenapa di Jakarta tidak kita bikin seperti itu? Yes. Alhamdulillah, BNN Jakarta Selatan menyambutnya sehingga nanti menjadi kampung sehat, sejahtera, bersinar dan berteknologi. Oke, sudah ada lokasi yang ditunjuk, lokasi spesifik. Sudah ada, kemungkinan kita akan jadikan Manggarai Selatan salah satunya jadi tempat untuk itu, Bu. Jadi nanti akan ada social engineering, kita akan ada penataan masyarakat untuk kita jadikan celik ataupun melek dengan teknologi, sains dan teknologi, dan kemudian kalau perlu nanti kita membuat juga keinginan kami bahkan sampai museum robotika Indonesia. Wow, mudah-mudahan tercapai. Dan ini adalah cita-cita besar dari dunia Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia. Dewan Pakar itu salah satu bagian, Bu, dari dunia robot Indonesia. Jadi ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pakar, ada Dewan Pengurus dan sebagainya. Nah, Dewan Pakar inilah yang kami bekerja bersama-sama dengan pengurusnya untuk melahirkan ide-ide tadi, memberikan sumbangan terutama kepada anak-anak kita melalui pendidikan, melalui pelatihan, melalui workshop, melalui demo, dan melalui aktivitas-aktivitas yang dibuat oleh dunia robot Indonesia itu. Oke, sedikit mengarah ke situ, berarti kalau misalkan nih kampung-kampung ingin mendatangkan teman-teman dari dunia robot Indonesia untuk ngajarin adik-adik kecilnya ini robot, paling tidak secara sederhana atau memperkenalkan teknologi secara sedini mungkin gitu ya. Itu berarti bisa ya, Prof? Bisa. Seperti misalnya contoh ya yang sering saya gambarkan ya. Saya boleh panggil Mbak Eva gitu ya. Mohon maaf kadang-kadang. Contoh misalnya kadang-kadang guru-guru kita, mereka sudah berusaha dengan luar biasa. Guru-guru PAUD ataupun TK sudah luar biasa untuk mendidik anak-anak kita. Dengan mencoba untuk misalnya contoh psikomotoriknya dengan cara membuat origami ya. Salah satu ya, disebut hard psikomotorik, biasanya begitu di dalam pendidikan. Tetapi bagi saya sebetulnya origami ini bukan hanya sekedar untuk hard psikomotorik, bahkan bisa jadi kognitif dan afektif. Salah satu contoh yang sederhana, kalau kita misalnya ajak anak-anak untuk ayo berikan kertas, ayo kita remas kertas yang paling kecil, dia pasti akan remas kecil. Tanpa kita beri yang kecil itu seberapa, dia udah tahu, Bu. Remas yang kuat supaya jadi lebih kecil. Nah, pasti anak-anak akan merespon bahwa oh, kecil itu berarti yang lebih kecil, bukan yang besar gitu kan. Jadi sudah membedakan antara kecil besar. Ini kan sebetulnya kognitif. Gitu kan. Kemudian setelah itu kita ajar siapa-siapa, mereka mau dong. Saya bu guru. Oke, kita apresiasi semua. Setelah itu Bu Guru menyatakan, coba anak-anak pergi keluar, ambil batu yang paling kecil. Ketika menyebut batu yang paling kecil ini kognitif, tetapi ketika dia keluar kemudian guru mengatakan, anak-anak tolong jangan melewati pagar ya, karena itu bahaya, jadi harus ada di dalam pagar. Itu kita sudah mengajarkan afektif. Kemudian masuk ke dalam, setelah itu guru sudah menyiapkan ember berisi air, Bu. Ember berisi air, kemudian anak-anak pasti berebut kan? Ketika berebut kita ajarkan adab, berarti ada aspek afektif juga. Kita ajarkan adab kepada mereka, mungkin dengan cara diundi atau mungkin dengan cara bagaimana supaya mereka mau bahwasannya siapa yang pertama kali mau ditunjuk gitu kan. Tolong, mana yang kertasnya paling kecil tadi, coba lempar ke air. Pasti ngambang kan, Bu? Pasti mengambang ya.
Kemudian coba Ahmad ataupun Agus coba lempar batunya yang lebih kecil, lempar tenggelam. Sudah bisa membedakan antara bentuk yang besar dengan bentuk yang kecil, yang satu ngambang, yang satu tenggelam. Tanpa kita mengajarkan hukum Archimedes, mereka sudah mengetahui aspek itu. Ini kan sebenarnya teknologi, Bu. Teknologi. Makanya kita kaitkan mungkin kenapa perahu di atas air bisa mengambang. Berarti dia lebih ringan dibandingkan dengan batu. Batu walaupun kecil dia berat dibandingkan air, maka batu tenggelam. Ucapan ini saja bagi anak sudah menarik, Bu. Betul. Ya. Kemudian besoknya kata Bu Guru, kita bikin kipas angin. Gitu. Pakai origami kan kipas angin itu hard skill. Setelah itu Bu Guru nyiapin tusuk sate ayam yang bundar ya, Bu, kalau dari lidi ya. Bukan dari bambu yang kepeng itu kan sate kambing itu ya. Kalau sate ayam kan yang bulat. Yang bulat. Ya, diganjel dengan karet misalnya, kemudian dimasukkan itu. Apa namanya tadi yang namanya kipas angin itu. Ditiup, coba tiup. Berputar. Tidak ditiup, tidak berputar. Kita sudah mengenalkan tentang energi, Bu. Berarti di sini aspeknya adalah anak-anak sejak kecil sudah mengetahui, oh, kalau ditiup dia berputar, kalau tidak ditiup dia berputar. Apa namanya? Energi atau daya atau usaha bahasa kita. Besoknya Bu Guru lepas itu karet, bawa bambu kecil, Bu. Nah, kami sudah bekerja sama dengan Yayasan Bambu Indonesia untuk lebih meneliti lagi, nanti menjadikan bambu kita bikin serat untuk dijadikan sebagai badan dari robot-robot kita itu pakai serat bambu, bukan menggunakan plastik, Bu. Jadi ini organik kan. Nah, ini juga alhamdulillah Yayasan Bambu Indonesia sudah membuat sepeda dari bambu, Bu. Bahkan sudah ada yang dipatenkan oleh mereka. Nah, ini kita akan kerjasama. Bambu yang kecil biasanya kan dipakai seluling. Nah, kita potong mungkin berapa senti, kemudian tusuk sate kita masukkan sehingga nembus ke belakang. Ketika yang di depan itu bambunya tadi kita pakai glue gun, lem tembak. Berarti kan hard skill juga. Dilem antara kipas tadi dengan lidinya. Kan berarti melekat. Masukkan ke dalam bambu. Kita tiup, menyala, putar. Berputar. Tapi yang di belakang ikut berputar, Bu. Satu lagi anak yang berpasangan di belakang bikin kipas angin yang lebih kecil dari origami. Pasang ditembak juga di belakang. Nah, mereka berpasangan. Ditiup yang besar dari depan, yang belakang ikut muternya lebih kencang. Ditiup yang kecil, putarnya tidak lebih kencang. Berarti kita sudah mengajarkan banyak teknologi. Satu, transfer of energy. Kedua, ada shaft di situ. Ketiga, ada yang kecil ternyata kalah. Kalau ini energinya besar, maka dia akan bisa memutar yang kecil. Tetapi yang kecil memutar yang besar lebih berat. Besoknya lagi, Bu, bawa bambu lagi, taruh di bawah. Lidi atas, lidi bawah, disambungkan dengan karet gelang. Di depan pasang juga kipas angin, ditiup yang atas yang bawah, ikut berputar. Ini kan teknologi. Anak-anak berpikir, oh jadi kipas angin apa segala macam yang hari ini pakai remote control, pakai mungkin SMD kalau dalam elektronika itu bahan-bahan seperti transistor segala macam yang menggunakan nanoteknologi, ternyata asalnya dari sini. Dimulai adalah dari minat ketika kecil terhadap pengetahuan itu, teknologi itu ternyata mudah. Inilah yang akan membentuk kreativitas. Betul. Kalau kita mulai dari anak kecil, Bu, dari PAUD, TK, kemudian SD, maka insya Allah ketika dia nanti di perguruan tinggi, Bu, bikin skripsi nggak akan nyontek. Kenapa? Karena dia sudah punya kreatif sendiri. Jadi ada ide-ide original. Mudah untuk sampai S2, S3. Itu, nah ini kan sebetulnya bisa dilakukan dengan cara itu. Nah, kami sedang menyusun kurikulum untuk seperti itu. Ini yang kami lakukan dalam rangka mencoba menjadikan teknologi maju, teknologi otomasi dan juga robotika itu sebetulnya bisa dilakukan dari kecil. Makanya saya di rumah membuat alat-alat sederhana, Bu. Mic ini bodinya saya buat pakai apa, Bu? Dari bambu atau dari apa? Dari bekas Rexona, bahan Rexona. Saya pakai itu, kemudian kasih mic di dalamnya. Saya pakai itu. Kemudian pakai selang, pakai pipa PVC. Saya pakai untuk misalnya kayak model merek Boya itu yang disebut dengan speaker tembak ya, disebut mic, microphone gun, microphone itu saya pakai dengan seperti itu. Kemudian lampu belajar saya pakai paralon biasa dan sebagainya. Dan itu bisa kita lakukan di rumah. Dan tetap estetis.
Prof. Dan tetap estetis karena kita sendiri yang ngecat. Kita bisa bikin lukisan loh. Menarik. Saya juga ngajarin anak-anak membuat kapal selam dari botol bekas aqua. Botol bekas aqua yang 1,5 liter itu kan besar. Kita potong dalamnya, kita masukkan botol yang kecil yang 600 mili itu, kita masukkan ke dalamnya, kita pakai lem tembak tadi, kita lem lagi, bikin lubang. Kalau kita diamkan, dia akan ngambang. Tapi begitu kita sedikit masukkan air antara botol yang gede dengan botol yang kecil, dia akan mulai tenggelam. Maju lagi ke depan, apa? Kita pasang di botol yang kecil itu motor. Pasang kipas di belakang itu, ditutup botolnya, pasang kipas begitu pakai as, muter kipasnya, pakai sedikit untuk kendali. Begitu kita pakai remote control yang murah 50.000 atau 25.000, motor mobil-mobilan yang bisa maju mundur saja, itu bisa kita pakai untuk mengatur motor yang ada di kapal selam itu maju mundur. Manual kita kasih air ke dalamnya sehingga menyelam mungkin berapa senti di bawah permukaan, kemudian kita pakai remote control, dia bisa maju mundur dan seterusnya. Wow. Lebih tingkatkan lagi, Bu. Yang lebih mahal mungkin 75 ribuan. Ada 4, maju mundur kanan kiri kan. Kita pakai pompa untuk masuk dan mengeluarkan air. Maka berarti perjalanan, tenggelamnya berapa lama dan sebagainya dengan mudah melalui remote control yang sangat murah. Ide-ide ini dikembangkan lagi, bisa menggunakan GPS sehingga nanti kapal selam ini bisa diketahui posisinya ada di mana, dipakai untuk apa. Nah, ini kan sebetulnya kayak ide-ide yang berkembang disesuaikan dengan umur anak mereka. Wow, menarik. Saya ngebayanginnya aja ini kayaknya seru banget ya. Kayaknya jadi pengen ikutan kelas yang anak-anak justru ya, dibanding yang sudah besar, mungkin udah kecampur math dan lain-lain ya. Nah, Prof, kita bakalan masih ngobrol sama Prof. Mohon izin untuk rehat sejenak. Dan bagi Anda, UT listeners yang saat ini mendengarkan atau mungkin menonton di YouTube, bagi Anda yang punya pertanyaan atau komentar ya untuk disampaikan ke Prof Agus, silahkan tulis pertanyaan dan komentar Anda di kolom komentar YouTube yang saat ini juga sedang live. Saya Fatima Eva dan Prof Agus masih akan kembali menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mas Sri, aku seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu gak pernah mau, mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat, diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir,
yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Open Education Station for All UT Listeners, Anda masih bersama saya Fatima Eva di Coffee Break episode 10. Dengan tema kita hari ini adalah pengembangan teknologi robotika di dunia pendidikan, dan kita memperbincangkan hal tersebut dengan Profesor Dr. Agus Priyono PhD, Ketua Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia. Di segmen 1 kita udah ngobrol banyak banget dan jadi tertarik ingin jadi anak-anak lagi belajar robot sama Prof. Agus langsung, kayaknya seru banget ya. Tapi Prof, kalau sekarang nih kita ngobrolin tentang robot gitu ya. Sama orang awam, kalau sama Prof sih udah pasti bakalan jadi banyak yang insight baru gitu. Tapi sama orang awam ngobrolin tentang robot itu, wah robot tuh susah, robot tuh berarti ini, berarti itu. Ada paradigma yang berkembang di masyarakat tentang dunia robotika, tentang teknologinya sendiri gitu kan ya. Prof sendiri memandang hal seperti itu seperti apa? Iya, karena pertama mohon maaf ya, ini Bu Eva, yang kita sadari juga bahwa di dalam dunia pendidikan Indonesia boleh dikatakan masuknya teknologi robotik ini juga agak belakangan ya. Betul. Agak belakangan. Salah satu contoh misalnya dunia robotik masuk di kita ini awal-awal pertama dulu kan lebih banyak masuk di dunia industri. Yang berbeda dengan di luar negeri ataupun mungkin di Amerika, di Eropa, di Jepang dan sebagainya. Yang pertama sekali adalah masuk dalam dunia pendidikan, sehingga menjadikan sebagai sebuah researchnya setelah itu kemudian terbukti, setelah diuji, kemudian berkolaborasi dengan industri, maka kemudian menjadilah mereka baik disupport oleh industri dan kemudian alat-alat itu juga diproduksi oleh industri atau juga membantu apa yang ada di dalam industri. Kalau di Indonesia ini robot justru masuk di industri dulu. Oleh karena itu industri-industri kita dulu, terutama dalam konteks industri-industri yang berkaitan dengan teknologi maju, itu mereka ada R&D ya, ada research and development biasanya. Nah itu biasanya mereka melakukan itu. Yang dipakai ya orang-orang akademis juga, tetapi di perguruan-perguruan tinggi kita, terutama mohon maaf kalau kita sebut misalnya perguruan tinggi swasta yang seperti di daerah pedalaman yang mereka juga punya andil untuk membangun pendidikan, karena kondisional ekonomi dan sebagainya, mereka tidak mampu untuk membuat sebagai bagian daripada riset-riset maju mereka. Jadi ini wajar pada akhirnya kemudian membuat masyarakat tidak tahu sebetulnya robotik itu apa. Yang terbayang robotik itu ya sebagaimana yang kita lihat misalnya The Transformers ya, itu yang kebayang tuh yang kebayang itu. Kemudian mungkin Mbak Eva pernah lihat film The Bicentennial Man. Bicentennial Man. Yeah, Robin Williams. Yes, right. Jadi itu bagaimana pada masa itu Robin Williams memerankan satu robot dengan gambaran skenarionya, pada akhirnya robot menjadi manusia kan. Gitu. Jadi ini sebetulnya kan memberi gambaran bahwa sesungguhnya robot itu dengan manusia tidak berbeda. Robot itu ingin membantu manusia. Artinya orang manusia seperti kita ini ingin membuat robot itu untuk menjadi alat bantu manusia, seperti manusia, membantu manusia, lebih mempermudah, sehingga dengan demikian menjadikan manusia itu terbantu. Nah, yang dimaksud robot itu tidak semata-mata robot-robot seperti Bionic Woman atau 6 million dollar man dulu ya, zaman-zaman dahulu. Bukan hanya itu. Robot itu bisa dalam konteks bisa disebut sebagai dunia otomasi asalnya. Makanya dulu disebut mekatronika, gabungan antara mechanical dan elektronik. Jadi itu dimana menggunakan alat-alat mekanik
kemudian dikontrolnya kontrol elektronik, lantas menjadilah alat-alat yang pada hari ini misalnya di industri-industri lengan robot untuk mengecat, Betul. untuk mengelas dan sebagainya. Itu kan membantu, sebab kalau dipergunakan oleh manusia seringkali tidak akurat atau titik-titik. Kalau robot kan bisa diprogram, titiknya ada sekian ordinat-ordinat saja, maka dengan demikian dia akan akurat dan tepat. Jadi lebih tepat, lebih akurat. Walaupun dalam konteks ini tetap saja robot itu tidak bisa menggantikan 100% manusia. Betul. Ya. Nah, berarti sebetulnya ada yang miss nih mengenai pengertian robotika sendiri. Iya. Sebetulnya robot itu yang seperti apa? Apakah seperti Bicentennial Man yang tadi ya, si Robin Williams yang dia awalnya mau jadi asisten kan, membantu manusia sampai akhirnya dia karena suka sama si perempuannya, si Porsche kalau nggak salah, jadi dia datang ke pengadilan untuk mensahkan diri sebagai manusia gitu. Apakah yang seperti itu, ataukah mesin-mesin ini juga bisa dikatakan robot? Kita tahu dunia kedokteran kalau mau operasi otak dan lain sebagainya itu kan pakai mesin-mesin yang lumayan canggih. Apakah itu juga dikatakan robot, Prof? Iya, jadi dalam robot ini kan ada beberapa pengertian ya. Kalau pengertian yang sederhana adalah robot itu adalah bagaimana seseorang menciptakan ataupun mengkreasikan satu mesin untuk membantu tugas-tugas manusia, apapun tugas itu, dari aspek yang paling sederhana. Nah, kemudian tumbuhlah pengertian robot itu setelah muncul adanya kecerdasan buatan. Sebetulnya di Amerika sendiri kecerdasan buatan itu kan sudah lama, Bu Eva. Bahkan seperti misalnya fuzzy logic, salah satu sistem dalam kecerdasan buatan itu oleh Prof. Loftzadeh, itu seorang Iran, itu ditemukan tahun 60, ya kan? Artinya bahwasanya kecerdasan buatan itu juga sudah lama, apalagi yang sebelumnya kecerdasan buatan. Atau kalau kita pernah nonton salah satu film, bagaimana ketika kalau tidak salah diperankan oleh siapa, saya lupa, itu kan Imitation Game. Ya, Imitation Game itu kan bercerita tentang bagaimana ketika dalam perang, bagaimana memanfaatkan satu coding-coding tertentu untuk kemudian bisa melakukan satu aktivitas-aktivitas, tapi kegiatannya untuk intelijen memang waktu itu, untuk penyusupan, untuk menangkap message-message atau pesan-pesan dari musuh dan sebagainya, dan kemudian memanipulasinya dan seterusnya. Nah, itu kan juga sebetulnya sudah lama. Nah, di kita itu tadi baru. Nah, inilah barangkali kalau tadi ditanyakan kenapa miss, pertama ya itu tadi, karena kita berangkatnya bukan dari pendidikan dulu. Ketika masuk dalam dunia pendidikan, dimulailah pendidikannya dari perguruan tinggi, karena yang mulai melakukan riset kan perguruan tinggi. Betul. SMP, SMA, SMP, apalagi SD tidak ada riset masa itu. Nah, oleh karena itu kita ingin mencoba melakukan pengenalan-pengenalan yang lebih dasar lagi. Sebetulnya pemerintah kita sudah mulai mencoba, misalnya dengan membuat di Taman Mini itu ada anjungan ilmu pengetahuan. Itu kan sebetulnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkenalkan bahwa teknologi itu sebetulnya dimulai dari aspek-aspek yang bisa mendasar. Nah, kami DRI ingin berusaha itu supaya dengan demikian diharapkan 5 tahun ke depan anak-anak kita selain memandang teknologi tidak sebagai sesuatu, mohon maaf ya Bu, mungkin dalam konteks tadi bisa jadi ada yang menganggap bahwa kalau robotnya seperti misalnya Transformer itu bisa merusak, bisa membunuh, dan memang sekarang robot menjadi alat perang Bu, seperti drone, pesawat drone itu kan juga bagian dari robot itu, yang mereka dijadikan untuk membunuh orang dan sebagainya. Padahal sesungguhnya asal mula robot itu kan untuk membantu manusia justru. Makanya robot dalam konteks ini bermacam-macam. Ada robot dalam farming, gitu, karena DRI sendiri bukan hanya membuat robot-robot bersifat games, tetapi kami juga membuat robot-robot yang bersifat custom. Dan mudah-mudahan ini sebentar lagi kami melakukan research, mendapatkan pesanan untuk berkolaborasi research robot mengecat dinding pencakar langit, skyscrapers. Jadi kami sedang mencoba untuk melakukan riset apakah menggunakan gondola naik ke atas kemudian menggunakan robot, bukan diisi oleh manusia, karena kalau putus jatuh manusia habis lah. Karena tingkat, nah sampai 330 gitu kan bahaya Bu. Banyak sekali kasus kecelakaan pekerjaan, kecelakaan angin dan sebagainya. Nah, kami sedang apakah menggunakan gondola atau menggunakan pergerakan misalnya seperti mana caterpillar, yaitu kayak ulat yang maju ke atas. Atau kemudian menggunakan semacam, kami sedang merancang untuk menggunakan 8 legs seperti laba-laba berkaki 8.
Nah ini kan bisa turun naik untuk melakukan pengecatan, mungkin pembersihan, atau bahkan kita bisa tingkatkan melakukan pemasangan jendela yang di atas yang tinggi dan sebagainya supaya tidak berbahaya dan sebagainya. Ini kan tujuannya untuk membantu, Bu, bukan untuk merusak. Oleh karena itu, seperti mana juga sering kali kami sampaikan bahwa ketika kita masuk di dalam aspek teknologi, aspek yang paling bisa untuk mengendalikan adalah apa, Bu? Iman dan adab. Yes. Ya, iman dan adab ini, supaya dengan demikian, dengan kita beriman, manusia beriman, apalagi Pancasila sudah mengatakan ketuhanan Yang Maha Esa, itu adalah bentuk bagaimana seharusnya pertama sekali, sila pertama ya Bu ya, pertama sekali adalah bagaimana mengukuhkan keimanan. Masalah agama itu kan masing-masing, tetapi keimanan itu pasti memberikan kepada kita pengarahan agar seluruh apa yang kita lakukan adalah dalam rangka pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada Allah SWT. Nah itu aspek yang pertama. Yang kedua, pengabdian kepada Tuhan ini semestinya lahirlah ada. Makanya kurikulum tahun 2013 Pak Muhammad Nuh dulu, Profesor Muhammad Nuh berusaha untuk menjadi kurikulum yang ada etika. Yes. Nah ini kan dalam rangka sebetulnya supaya ditanamkan setelah berketuhanan ada etika. Nah kalau sudah ada etika baru akan lahir kemanusiaan kan Bu. Rasa kemanusiaan mulia, rasa kemanusiaan kita nasib penanggungan, rasa kemanusiaan bahwa kita orang Indonesia yang memang harus ikut memberikan sumbangan dan kontribusi membangun bangsa kita. Ini kan perlu Bu. Nah ini makanya ketika kita masuk dalam konteks teknologi, kita tidak boleh melupakan keimanan dan adab ini. Ini yang penting. Sehingga masyarakat nanti akan melihat, sesungguhnya budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi tinggi termasuk diantaranya teknologi robotik harusnya sudah menjadi budaya kita. Bukan sekedar sebagai sebuah pengetahuan, tapi sebagai sebuah budaya. Oleh karena itu, bagi pendidikan kita, kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita pun harus satu Bu, mendidik anak supaya detail. Yes. Detail itu artinya berpikir jangan sampai hanya sepintas, tapi berpikir lebih dalam. Contoh paling mudah, saya sering bertanya Bu kepada teman-teman guru-guru kita, termasuk guru-guru matematik. Bapak Ibu, kalau saya melakukan pelatihan itu, 8 ditambah 5 berapa? Jawabannya biasanya 13 kan Bu ya. Saya tanya, ada jawaban lain nggak? Mereka bilang nggak ada jawaban lain. Kalaupun ada Pak, 15 dikurangi 2. Oh enggak, itu bukan jawaban. Saya bilang gitu. 8 ditambah 5 berapa? 13. Nggak ada jawaban lain? Nggak ada. Oke. Saya mohon maaf. Ibu mengatakan 13 itu karena ibu punya kantong isinya 10. Sehingga 8 kurang 2, ambil dari sini yang 5, masukkan ke dalam kantong isinya 10, namanya 1 perpuluhan. Sisa 3 satuan, maka jadilah 13. Lah kalau sekarang saya punya kantong isinya 5, gitu kan? Isinya 5 berarti 23. 2 per 5-an dan 3 satuan menjadi 23. Itulah namanya bilangan pentagonal. Kalau kita menggunakan bilangannya satu kantong isinya 6, berarti 21. Itulah bilangan heksagonal. Itulah bilangan yang 8 berarti menjadi 15, bilangan oktagonal. Yang tadi 13 bilangan desimal. Bagaimana dengan bilangan teknologi robotik yang coding dan sebagainya? Itu kan bilangan biner. Iya kan Bu, 0 dan 1. Nah, dari segi matematik, kadangkala kita juga secara filosofinya kita belum sampai ke sana. Baru penjumlahan loh itu. Konteks sederhana lagi, guru kita di TK. Bukan saya menyalahkan, saya berterima kasih karena saya bisa begini karena para guru. Oleh karena itu guru-guru saya, siapapun guru, saya akan hormati. Ketika seorang guru, anak-anak, ibu guru punya sepatu sepasang ada 2. Ini ada apel. Coba berapa jumlahnya? Sering disebut loh, 4 kan? Padahal itu kan nggak tepat Bu. Kenapa? Sepatu tidak sejenis dengan buah apel. Mestinya 2 buah apel, 2 sepatu. Kecuali kalau ini semua ini berapa jumlahnya? 4 boleh, tapi semua tidak melihat kepada jenis. Artinya di sini berarti pendidikan belum sampai kepada tingkat detail untuk melahirkan kritis. Oh iya, menjumlahkan sesuatu harus sejenis, sama dan sebagainya. Itu kan berarti kan juga pendidikan. Kalau lebih detail lagi, 2 buah mangga ditambah 2 buah apel, belum tentu 4.
Tetap jawabannya dua mangga apel dan dua apel, betul gitu Bu. Nah ini kan memberi gambaran kepada kita bahwa pendidikan kita ada sesuatu yang perlu untuk dikuatkan, perlu untuk dimasukkan nilai-nilai teknologi, ilmu pengetahuan secara falsafah, sehingga dengan demikian anak-anak kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Ya. Hari ini Bu, kita walaupun saya berterima kasih, bimbingan belajar lebih banyak daripada sekolah. Dan bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada juga yang gurunya sengaja nggak mau menaklukkan supaya dia ikut bimbingan belajarnya gitu kan. Kenapa? Harusnya tanpa bimbingan belajar anak-anak sudah bisa menyelesaikan soal-soal. Kenapa loh dia dididik di sekolah kok lebih lama waktunya dibandingkan dengan bimbel? Cuman kan karena kadang-kadang persoalan lain ya, tapi sekurang-kurangnya mestinya kalau pendidikannya betul, cukup dengan sekolah anak-anak bisa untuk menyelesaikan sesuatu. Kenapa? Karena guru mengajarkan dari aspek yang paling mendasar. Dan rasa-rasanya berat sekali beban universitas perguruan tinggi gitu ya, memperkenalkan semua itu dari situ gitu. Jadi di universitas tuh, di perguruan tinggi kita belajar berpikir secara kritis, berpikir secara holistik dan lain sebagainya. Rasa-rasanya itu berat karena dasarnya yang kurang ya Prof ya. Nah, kalau dasar ini kita bisa berikan sehingga anak-anak sibuk berpikir, maka insya Allah Bu, aktivitas-aktivitas negatif akan mereka tinggalkan secara automatically. Inilah yang barangkali oleh BNN dikatakan dengan bersinar itu. Supaya dengan demikian kesibukan anak-anak kita akan menjadikan mereka pada akhirnya beraktivitas dengan aktivitas yang positif. Kalaupun mereka hari ini misalnya dengan adanya pandemi ya Bu ya, melakukan apa yang disebut online atau belajar melalui daring ya, menggunakannya pun juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebab apa? Begitu tidak kaitannya sekolah, dia akan berpikir lagi untuk bagaimana menemukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dan sebagainya sesuai dengan hobi dan keinginannya. Karena manusia ini Bu, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, Allah SWT berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilati, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan ya Rasul kepada umatmu bahwa setiap orang itu mereka berbuat berdasarkan kepada bakat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Maka Tuhanmu lah yang paling tahu kepada siapa hidayah itu akan diberikan kepada yang dikehendakinya. Jadi itu kan demikian sebetulnya manusia itu memang sudah memiliki bakat minat, dan ini kan pendidikan. Cuman bagaimana how to stimulate, how to triggering, bagaimana men-trigger, menstimulasi supaya kemudian bisa semakin tumbuh. Pada akhirnya cita-cita kita juga akan tinggi Bu. Anak-anak kita cita-cita jadi operator, cita-cita sebetulnya harus kita ajarkan anak-anak kita itu harus cita-citanya tinggi. Cita-cita itu menembusi langit. Masalah tercapai dan tidak tercapai itu urusan Allah, tetapi kalau cita-cita tinggi dia akan bersemangat terus untuk meraih dan mencapainya. Kalau belum dia akan tanya, kalau jatuh dia akan bangkit lagi. Nah ini kan hal-hal yang bisa ditumbuhkan dari ilmu pengetahuan. Tidak mudah menyerah, belajar secara sekuensial, karena yang namanya teknologi tidak bisa dengan cara lompat. Kalau lompat dia akan jatuh. Harus mulai bertahap. Nah ini kan pengajaran kepada sains dan teknologi kalau dikaitkan dengan pendidikan akan melahirkan pribadi-pribadi yang sebetulnya siap menghadapi zaman Bu. Ya betul. Ini yang penting. Makanya wajar kalau tadi Ibu katakan, misalnya kenapa, di mana miss-nya? Ya mungkin tadi karena mulainya belum dari pendidikan secara tepat. Sudah benar tapi belum tepat. Ini yang barangkali perlu kita melakukan terobosan-terobosan. UT misalnya. Saya tadi berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Aji. Yang pimpinan radio. Ibu Aji. Iya Ibu Aji. Saya menyampaikan bahwasanya kita ini seringkali apalagi menghadapi dalam konteks pandemi, kan hari ini kampus-kampus babak belur Bu. Karena sekolah-sekolah babak belur karena harus melalui daring kan. Betul. UT paling eksis Bu. Kenapa? Dari dulu sebelum ada pandemi sudah ada PJJ. Mulai. Betul, sudah ada PJJ. Makanya saya bilang UT ini sebetulnya paling berbahagia hari ini. Makanya saya begitu masuk saya impresif dengan UT, saya bilang begitu. Selain saya punya teman di sini, sahabat namanya Pak Yuda. Jadi kalau kita bisa menggunakan itu, maka akan menjadi lebih dewasa. Makanya Jakarta Robotic Competition 2021 yang akan dilakukan tanggal 4 dan 5 di Anjungan DKI Jakarta, ini kami menggunakan IoT Bu diantaranya, Internet of Things. Jadi artinya robotnya ada di Anjungan, dikontrol dari sekolah masing-masing. So ini kan memenuhi Industry Revolution 4.0. Sekarang katanya sudah mau masuk 5.0 ya, tetapi sekurang-kurangnya kita sudah mulai memakai dengan kecil-kecilan.
Dan kami ada 4 kriteria Bu dalam JRC itu. Yang pertama adalah kriteria untuk desain dan rancang bangun. Jadi artinya walaupun belum mampu untuk membuat robotnya, dia bisa merancang, membangun, mempertahankan semacam disertasi dia dalam konteks siapapun. Sehingga dengan demikian, oh ini memang bisa diwujudkan, oh ini juga memiliki nilai keunikan, ini ide orisinal dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah amfibi dengan perahu dan sebagainya, nanti ada kriteria-kriterianya. Yang ketiga adalah robot sumo. Nah, kemudian yang keempat ada satu lagi IoT itu sendiri yang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini kita inginkan bahwa kalau bisa anak-anak membuatnya sendiri, Bu. Oke. Tidak membeli. Artinya kalau membeli parts. Kita ingin anak-anak kita kreatif. Anak-anak kita bisa be a builder gitu ya, Prof. Be a builders. Jadi supaya mereka itu bangga. Nantinya hasil-hasil mereka kita akan pajang, Bu, di Museum Robotik Indonesia. Oke. Prof, tapi kita di Indonesia ini masih banyak paham-paham konservatif yang menganggap nggak usah dulu ke robotiknya, tapi teknologi itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Dan rasa-rasanya kita juga tidak bisa tutup mata bahwa paham-paham ini muncul pada kumpulan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mana seharusnya bisa support teknologi, bahwa dalam ajarannya pun ya teknologi bagian dari kehidupan manusia, bagian dari hasil akal pikir manusia dan lain sebagainya. Menurut Prof? Ya kalau mereka kan sebetulnya kalau bahasa kita di timuran ya, dalam konteks budaya kita bangsa Indonesia yang merupakan bangsa ketimuran, kita sudah mengenal gotong royong. Kenapa sih kita perlu gotong royong? Karena didasari oleh nilai kemanusiaan bahwa manusia itu tidak bisa sendirian. Manusia perlu bekerja sama. Dan siapapun juga tidak mau dong dihina. Orang pasti ingin dihormati. Berarti nilai-nilai kemanusiaan itu juga memuliakan manusia yang lain. Gitu kan? Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Itu dalam konteks agama kita, salah satu dari Islam. Nah, ketika seseorang itu dengan faham ingin merusak, ya berarti kan nilai-nilai kemanusiaannya tidak betul, Bu. Perlu diperbetulkan. Perlu kita berikan pengarahan, perlu berikan pendidikan, perlu diberikan kepada mereka penyadaran. Karena apa? Tujuan kemanusiaan itu kan sebetulnya sebagai jembatan, Bu. Kita ada tanggung jawab tentang akhirat. Kalau kita tujuan kemanusiaan itu adalah sebagai dalam konteks jembatan dalam rangka menuju akhirat, di mana nanti akan dipertanggungjawabkan, pasti orang takut tuh. Sama seperti misalnya, mohon maaf ya Bu, mohon maaf sekali ini misalnya, ketika seseorang menjadi pimpinan atau seseorang menjadi pejabat, dia tahu bahwasanya kalau melakukan kesalahan terhadap undang-undang yang ada itu dia bisa masuk penjara. Dan kalau nilai kemanusiaan muncul dalam pandangan itu, kalau masuk penjara kan bukan hanya memalukan dirinya, Bu, memalukan keluarganya, memalukan orang tuanya, memalukan leluhurnya, bahkan bisa jadi memalukan bangsanya. Pasti dia tidak ingin begitu kan? Nah, inilah nilai-nilai awal itu, Bu. Nilai-nilai awal kaitannya tadi dengan iman dan adab itu. Jadi kalau ada seseorang menganggap teknologi justru untuk merusak, ya ini berarti ada persoalan dalam nilai-nilai kemanusiaannya, gitu. Karena saya melihat ini juga jadi tantangan tersendiri kalau kita ingin memperkenalkan teknologi, apalagi terutama teknologi robotika kepada anak-anak, tapi anak-anak ini berada di lingkungan konservatif yang mana doktrinnya seperti itu. Ini jadi tantangan gitu ya. Terutama mungkin tantangannya dunia robot Indonesia. Iya. Makanya kami berusaha nanti melakukan pelatihan-pelatihan itu tetap kita mengakomodir tentang nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari agama kita. Makanya saya sebut tadi sila pertama itu kita sudah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu memang merupakan hasil daripada kesepakatan para pemimpin, para founding fathers dulu ya, untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berbudaya ya Bu ya. Itulah berbudi dan berdaya. Jadi dengan demikian kita berharap DRI sendiri ingin termasuk tadi membentuk kenapa kampung wisata edukasi. Kenapa disebut kampung wisata edukasi, tidak dikatakan kampung ilmu pengetahuan dan robotik? Karena kita juga ingin, Bu, dengan adanya kata-kata kampung saja berarti budaya juga kita, mana yang baik budaya tempatan ya kita harus kekalkan, kita harus lestarikan. Kemudian wisata nanti akan mengundang orang lain. Kita mohon maaf ya Bu, kita belum punya satu landmark
di Indonesia ini landmark yang menggambarkan sesungguhnya bangsa kita ini bangsa yang unggul dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita ingin wujudkan itu supaya datang ke Indonesia tuh orang mau meneliti tentang teknologi tinggi bukan ke Silicon Valley tapi ke kampung, karena di situ ada keberagaman, ada budayanya, ada situasi keunikannya gitu. Kalau di Betawi berarti Jakarta berarti budaya Betawi. Kemudian juga ada keunikan sifat-sifat kemanusiaan Timur yang begitu mesra, begitu suka berteman, suka bersahabat. Kemudian ada di situ ternyata juga bisa ditanamkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Teknologi hari ini Bu sudah nano Bu. Kalau tadi Bu Eva mengatakan teknologi yang ada di dalam kedokteran, bukan hanya lengan robot untuk melakukan operasi Bu. Sekarang sudah masuk robotik yang ukurannya mikron, lebih kecil dari sel darah merah. Masuk ke dalam, sudah diisi dengan ada kamera, ada 2 motor yang untuk bisa berenang, dan kemudian ada transceiver yang bisa komunikasi dengan dunia luar. Sehingga dengan demikian kita melihat di monitor, tidak perlu pakai kabel lagi, karena robotnya sangat kecil betul, mikron seperti sel darah merah. Kita bisa memantaunya lewat ini. Dan itu sudah masuk dalam riset-riset yang sudah berjalan. Di Indonesia? Belum kalau di Indonesia, karena tadi perguruan tinggi kita masih belum sampai ke situ. Sebagian mungkin ITB mungkin sudah mulai ke sana, UI, UGM dan sebagainya, ITS. Ya, ITS itu kan sebetulnya juga banyak melakukan riset-riset tentang robot dan sebagainya, mungkin sudah mulai. Tapi bagi yang tadi sampai mikro, saya rasa belum sampai. Karena ini berkaitan juga dengan persoalan biaya, yang kedua budaya. Itu nanti saya pengen tanyain di segmen 3. Mohon izin untuk rehat sejenak, Prof. Ini menarik sekali. Rasa-rasanya ngobrolin teknologi ini kayak nggak ada habisnya. Kayaknya butuh 3 jam deh ya. Ini kru gimana? Itu dia, saya nggak balik dong. Oke Prof, izin rehat sejenak. Dan bagi Anda listeners yang punya pertanyaan, komentar, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada Prof. Agus, silahkan tulis di kolom komentar YouTube yang saat ini juga sedang live. Saya Fatima Eva dan juga Prof. Agus masih akan kembali menemani Anda. So stay tune terus di UT Radio. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT.
Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk Open Education Station for All. UT listeners, Anda masih bersama saya Fatima Eva di Coffee Break, membahas pengembangan teknologi robotika di dunia pendidikan, dan kita ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut dengan Profesor Insinyur Agus Priyono PhD, Ketua Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia. Ini di segmen 1, segmen 2 semakin memanas kayaknya ya Prof ya obrolannya nih. Tapi saya mohon izin, pengen sapa-sapa dulu teman-teman penonton UT TV yang saat ini masih menonton nih. Ada Gebuana katanya hadir. Kemudian ada Ini Sekar, selamat pagi, salam mahasiswi UT Denpasar. Terima kasih Denpasar. Kemudian ada Hasan 19, salam dari mahasiswa UPBJJ UT Jakarta. Ada Muhammad Guruh, salam dari Jakarta. Kemudian ada Muhammad Mahtub Hidayat, mahasiswa PGSD semester 3 hadir katanya ya. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, Prof. Nanti akan ditanyakan. Ada Cahyani Tata dari Malang hadir. Terima kasih Malang sudah menyaksikan. Kemudian ada Sulastri dari Jambi, UPBJJ UT Jambi. Terima kasih Jambi sudah hadir. Ada TB Al-Fatih dari UPBJJ UT Serang. Terima kasih Serang sudah menyaksikan. Ada lagi teman-teman dari UPBJJ mana lagi nih? Kabupaten mana ini tidak ada namanya. Oh, Purbalingga. Ika Ngowagu-wagu, Ika UT Purbalingga Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan saya akan tanyakan ke Prof nih, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Prof. Ada pertanyaan dari Maria Teresia. Apa pentingnya belajar teknologi robotik? Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Teknologi robotik itu di mana teknologi ini sebetulnya memberikan gambaran tentang adanya teknologi maju ya. Berarti salah satu kepentingannya kenapa kita perlu adalah supaya kita juga jangan sampai menjadi orang yang tidak maju begitu kan. Gitu ya. Kenapa? Karena hari ini mau tidak mau kita banyak menjadi penikmat teknologi maju. Yang kedua, pentingnya adalah supaya kita juga pandai di dalam memilih teknologi, gitu. Jangan sampai kita hanya cuman mendapatkan, karena bagaimanapun ketika orang ingin menjual teknologi pasti mengatakan teknologinya paling bagus. Jadi ketika kita tidak menjadi melek teknologi, pada akhirnya kita milih mana yang mana, padahal mungkin belum tentu dengan apa yang kita perlukan. Sebagai contoh misalnya, hari ini kita menyadari bahwa ada sebagian di antara kita, mungkin juga orang-orang yang mungkin sudah berusia 50 atau 40, mungkin 50, 60 ke atas. Biasanya mereka kan menggunakan gadget itu kan untuk apa? Untuk telepon, untuk SMS, paling pun WA begitu ya. Tetapi hari ini yang ditawarkan kan handphone itu dengan fitur yang macam-macam. Padahal itu mungkin tidak pernah dipakai atau jarang dipakai sekali. Nah, sudah barang tentu kadang-kadang kita karena ada duit kita beli, padahal mungkin sebetulnya jadi mubazir kan gitu ya. Dengan adanya kita mengetahui teknologi, maka kita menjadi bijak ketika memakainya. Setuju, Prof. Ya, yang keempat juga supaya kita jangan jadi pasar saja. Inilah yang penting, Bu. Kenapa kalau kita jadi pasar saja, semua teknologi masuk ke kita macam-macam, kita membeli itu salah, kita beli lagi yang ini, sehingga kita pada akhirnya tidak muncul kreativitas. Kalau jadi pasar itu kan nggak kreatif. Orang sudah ada itu kok. Itu. Orang tinggal beli kok. Pada akhirnya kita tidak muncul. Saya teringat dulu kecil, kalau mohon maaf ya Bu, kalau bikin gangsingan itu, kita bikin sendiri.
motong sendiri, bikin mobil-mobilan, bikin senapan-senapanan, pakai apa? Pakai pelepah pisang dan sebagainya. Pakai bambu, top gitu. Bahkan kemudian main tembak-tembakan dengan cara yang hari ini menggunakan teknologi, misalnya apa namanya itu, pistol-pistol yang dikatakan apa sih? Mohon maaf itu, yang suka bayar kalau kita mau ini pakai paintball dan sebagainya. Dulu itu kan nggak perlu pakai gitu, bisa kita buat, akhirnya jadilah kreativitasnya meningkat. Nah, jadi dengan adanya kita tidak menjadi pasar, kreativitas kita meningkat. Oleh karena itu, kita juga ingin dari DRI bukan hanya dari segi kreativitas, inovasi, tapi juga bagaimana untuk menjadi teknopreneur. Jadi DRI sendiri, Dunia Robot Indonesia, juga melakukan pelatihan-pelatihan pendidikan, workshop dan sebagainya, adalah untuk supaya kita jadikan sentuhan-sentuhan masuk dalam kurikulum kalau bisa di madrasah, terutamanya di madrasah atau pondok ataupun sekolah-sekolah yang lain, supaya lulus itu jangan hanya sekedar ingin kerja jadi apa, mohon maaf Bu ya, jadi operator, jadi ini, tapi ada kreativitas yang muncul untuk melahirkan produk-produk sendiri. Nah, ini kan teknopreneur, tapi berteknologi. Bukan hanya entrepreneur, tetapi juga technopreneurship. Jadi ini yang kita inginkan. Jadi bagaimana kok penting? Ya karena memang dengan demikian. Dan bahkan Ibu Eva, kalau kita bisa memahaminya adalah bahwa ini juga bagian sebetulnya daripada ekonomi kreatif loh. Betul. Ekonomi kreatif. Kita bukan hanya membuat souvenir-souvenir yang unik dengan berlogo ideologi, teknologi, bernuansa teknologi tinggi, tetapi juga bisa menciptakan ataupun membuat teknologi-teknologi itu. Karena kita sendiri misalnya, contoh, mohon maaf ya Bu, di taman kanak-kanak kan sudah barang tentu kita tidak ingin memperkenalkan gadget begitu saja. Yeah. Mungkin kita memperkenalkan dari yang paling rendah, misalnya bagaimana teknologi bergerak itu dari kayu-kayu, kayu yang bisa kita bergerak. Toh bergerak itu kan bisa dengan cara manual. Kayak telepon dulu itu kan manual Bu, diputer. Ada tenaga listrik yang disimpan, dan terus kemudian kita telepon, habis itu habis. Nanti kalau mau telepon lagi diputer. Nah, ini sebetulnya kan gambaran-gambaran teknologi berangkat sampai hari ini modern dimulai dari yang sederhana. Betul. Kita mulai dari situ. Kalau kita mengajarkan dengan betul, sesuai dengan umur, sesuai dengan psikologinya, sesuai dengan kompetensinya, maka insya Allah Bu, teknologi ini adalah bagian dari budaya kita. Indonesia bukan hanya berbudaya, berpancasila, tapi juga berteknologi. Nah, itu penting. Terima kasih jawabannya, Prof. Ada pertanyaan lain dari mana lagi nih? Dari Muhammad Imran, izin bertanya, Prof, bagaimana opportunity dari industri robot menghadapi industri 5.0 khususnya di Indonesia, dan apa tantangan yang menjadi hambatannya? Ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus karena selaras antara industri robotik dengan industri Revolution 5.0. Kenapa? Karena teknologi 5.0, industri 5.0 akan menggunakan seluruh kapasitas yang ada, termasuk dunia maya ya, bukan hanya maya romantis, tetapi juga dunia maya gitu ya. Dikatakan menggunakan teknologi-teknologi yang seperti itu, yang bisa online dan seterusnya, bisa memprediksi tentang sesuatu. Kita berangkat ke kantor, gadget kita seperti keinginan Steve Jobs Bu. Salah satu di antara keinginan Steve Jobs dengan misalnya dengan Apple atau mungkin juga Bill Gates dan sebagainya lah dalam konteks produksi, adalah bagaimana menjadikan gadget itu sebagai alat bantu, kan, bukan sebagai alat perusak sebetulnya. Betul. Kita masuk ke kita kantor jam berapa sudah diingatkan. Nanti di dalam perjalanan cuaca akan seperti apa saja yang perlu perlu sedia payung ada sebagainya. Kemudian setelah itu mau kemana, apa saja bahan yang akan dipresentasikan, itu semua sudah terangkum mestinya kan. Cuman sampai hari ini kan belum wujud. Mungkin dalam 5.0 itu nanti akan terwujud itu. Itu. Jadi karena itu robotik sangat berperan di situ. Karena robotik itu bukan sekedar robotik humanoid loh, seperti melayani misalnya tadi kemarin kalau nggak salah yang Sultan mana itu, Emirat apa, yang dikawal oleh robotik yang besar, yang konon katanya kalau ada orang mengancam dia bisa nembak langsung gitu ya. Itu bukan hanya itu saja. Robot itu bisa saja tidak bergerak,
tetapi gerakannya adalah gerakan yang berada di atas meja ataupun apa. Jadi tidak semua robot itu harus seperti humanoid atau mungkin robot insek ataupun hewan ya, animal robot misalnya seperti kucing dan sebagainya. Nah sekarang ini kan sudah masuk Bu, mohon maaf, ketika teknologi ini berkembang, maka sensor juga berkembang, teknologi sensor. Seperti misalnya besi itu bisa jadi menjadi sensor. Ketika kucing diusap dia kemudian ini. Nah, itu kan sebetulnya ada teknologi sensor yang merata di seluruh badan dia. Nah, ini kan juga tantangan-tantangan yang perlu kita lakukan. Nah, untuk kalau kembali ke pertanyaan beliau itu, apa sih tantangan menghadapi sampai ke sana? Sebetulnya tantangan pertama adalah satu, Bu. Tantangan pertama adalah pendidikan kita belum masuk teknologi maju dalam kurikulum. Itu satu ya. Satu. Kenapa saya sebut ini? Karena sesungguhnya pendidikan ini kan merupakan ruhnya peradaban. Betul. Ruhnya peradaban. Kemudian tantangan yang kedua adalah perilaku kita, Bu. Perilaku kita belum menunjukkan kita orang berbudaya teknologi. Perilaku kita masih berbudaya aspek-aspek yang lain. Makanya ketika kita berbicara entrepreneurship, seringkali entrepreneurship lebih kepada aspek-aspek yang bersifat social matters, social factor. Contoh misalnya menjadi produsen atau menjadi pengusaha dalam rumah makan. Memang ada untung dan sebagainya. Kemudian dalam pelayanan apa saja. Tetapi yang kemudian menjadi technopreneur dalam konteks ini, produser teknologi tinggi atau inventor atau researchers dan sebagainya dalam konteks teknologi tinggi, ini belum muncul banyak. Nah, ini yang perlu kita stimulit, Bu. Perlu kita stimulit supaya dengan demikian ketika menghadapinya kita akan sekurang-kurangnya, kalau belum bisa mengejarnya, sekurang-kurangnya sudah ada pemahaman dan persiapan kita. Karena menurut saya model berpikir itu ada 3, Bu. Menurut saya ini ya. Yang pertama, model berpikir yang paling rendah adalah reaktif. Ada sesuatu kita bereaksi. Nggak peduli bahwa reaksi itu akan melahirkan mudarat kepada orang lain atau tidak, menzalimi orang lain atau tidak. Kadang-kadang tidak begitu. Itulah cara berpikir paling rendah. Cara berpikir yang meningkat lebih tinggi adalah responsif. Berarti ada sesuatu, walaupun belum terjadi, kita sudah mencoba untuk merespon. Mencoba merespon dan kemudian melakukan aspek-aspek yang bisa kita lakukan. Yang tertinggi adalah antisipatif. Artinya sebelum terjadi, kita dengan pengalaman-pengalaman masa lalu mempersiapkan kira-kira seperti apa sih? Walaupun mungkin saja urusan takdir, urusan Allah. Tetapi sebagai manusia diberi akal yang paling hebat. Allah menganugerahkan manusia akal yang paling hebat berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain adalah untuk menjadikan manusia mengelola bumi ini, Bu. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya kita melakukan antisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Dan ini akan sangat berkaitan kalau kita memiliki budaya berteknologi tinggi. Itu akan selaras. Nah ini ada hubungannya juga dengan satu pertanyaan, Prof. Dari Agam izin bertanya, apakah di masa yang akan datang nih peran robot akan menyaingi dan mengancam pekerjaan manusia? Sebetulnya bukan di masa depan, sekarang pun sudah. Seperti misalnya, mohon maaf ya, jalan tol itu dulu kan menggunakan, kita ketika di counter tol itu membayar tol ada peranan manusia, tenaga manusia. Kemudian kan digantikan dengan peranan mesin-mesin robot. Itu sebetulnya juga namanya robot juga tuh, Bu. Dikategorikan sebagai robot karena dia membantu manusia dalam kerjaan-kerjaan tertentu. Ada kita tempel. Mungkin nanti ke depan yang sudah juga di luar negeri sudah ada, kita nggak perlu nempel, sudah terbaca masuk cekling gitu. Seperti apa kalau di Malaysia disebut sebagai smart tag ya, smart tag itu. Kalau tinggal lewat berarti udah nggak perlu bayar ya, Prof? Bayar, tapi nggak perlu bayar secara ininya, tetapi tiba-tiba punya kartu kita jadi berkurang. Secara otomatis gitu ya. Karena kan suka berselora ini, Bu, bergurau. Kalau di Indonesia itu masuk sih nggak bayar, cuma keluar juga. Keluarnya bayar, betul. Ternyata sekarang masuk sudah mulai bayar kan, harus ditempel juga. Ya, jadi kalau kita melihat kepada konteks-konteks tadi, ya memang sekarang saja sudah demikian. Nah, cuman yang jadi perhatian kita dalam menghadapi kondisi seperti ini, berarti kita juga harus melakukan antisipasi. Dan antisipasi ini bukan skala kita loh, Bu. Artinya bukan skala dunia robot Indonesia, bukan skala bupati, Bu. Ini harus skala bangsa kita memiliki regulasi bagaimana kita mengantisipasi, karena teknologi itu tidak bisa kita tolak.
Teknologi masuk tidak bisa kita tolak. Yang bisa mungkin kita tolak adalah dampak teknologi bisa kita coba antisipasi. Tetapi masuknya teknologi itu sendiri tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu solusinya apa? Solusinya berarti kita harus menggunakan manusia ini bukan sebagai operator-operator, tapi menggunakan manusia kita itu, rakyat kita ini adalah mungkin sebagai inventor, sebagai researcher, sebagai builder, sebagai producer, sebagai apa dalam berbagai-bagai bidang. Hari ini saja misalnya contoh pertanian, Bu. Pertanian kita ini kan boleh dikatakan sudah mulai berkurang. Kemudian sudah mulai orang karena mungkin harganya juga rendah, orang jadi sudah tidak mau lagi menjadi bertani. Padahal sesungguhnya kalau dia bisa dikembangkan, teknologi masuk dalam dunia pertanian. Sehingga dengan demikian, orang-orang itu bisa kita manfaatkan bukan untuk manen lagi, manen sudah dengan mesin. Oleh karena itu orang-orang itu kita berikan solusi-solusi lain. Ini kan perlu, Bu, makanya dulu kan perlu ada koperasi, perlu ada apa. Sebetulnya kan solusi-solusi, cuman ya mungkin perkembangan. Nah ini perlu ada solusi-solusi yang lebih cerdas, lebih kompetitif. Karena mohon maaf saja, kalau kita melihat konteksnya dengan teknologi, kan ketika mulai masuk kepada pandemi atau bahkan sebelumnya, Bu, tahun-tahun sekitar 2008-an, 2008 ketika ada efek jatuhnya ekonomi kita itu atau juga dunia waktu itu adalah kan mulai berimigrasinya perusahaan-perusahaan yang tadinya dibuat di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Vietnam, ada di Thailand. Nah ini sebetulnya kan berarti ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Bagaimana menjadi daya tarik supaya Indonesia menjadi lagi, padahal Indonesia itu kan dari segi tenaganya paling murah, Bu, dibandingkan dengan lain hal. Gaji kita dengan murah, masyarakat mau. UMP kita masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Semestinya berarti dari segi itu masih kompetitif. Cuman mungkin ada aspek lain, ada aspek regulasi, ada aspek budaya masyarakat, ada aspek budaya yang dibuat oleh para pejabat dan sebagainya. Nah ini kan barangkali perlu secara simultan ataupun juga secara komprehensif menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih lagi, bukan hanya dalam konteks bagaimana teknologi robotik dalam pendidikan saja. Cuman ini kan bukan wilayah kita, Bu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tentunya wilayah para birokrat, para anggota legislatif. Bidang saya ya kita sekarang bagaimana robotik ini bisa kemudian menjadi budaya di dalam masyarakat. Itu saja. Terima kasih jawabannya, Prof. Ada pertanyaan satu lagi, mungkin ini ada banyak sekali pertanyaan, Masya tapi Allah. Satu lagi saja ya, Prof, karena waktunya tidak memungkinkan. Pertanyaannya masuk dari Instagram kita yang saat ini juga sedang live, dari Cak Lim. Prof, tanya dong, R&D, Research and Development Robotik Indonesia itu ada tadi juga sudah tanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf tadi belum terjawab. Kalau dunia robot Indonesia, kami sudah memiliki ruangan diizinkan oleh Pemprov DKI di Sanggrini, Sanggar Krida Taman Mini, yaitu masuk dalam pengelolaan anjungan DKI Jakarta. Jadi oleh karena itu kami melakukannya juga di sana. Kemudian juga dengan diberikan ruang oleh JIS, Jakarta Islamic School, ada satu ruang yang memang diberikan juga sebagai tempat untuk melakukan diskusi-diskusi dan sebagainya. Nah kami sedang mengusahakan, mudah-mudahan Allah SWT izinkan, kerjasama dengan BNN Jakarta Selatan, kerjasama juga dengan Yayasan Bambu Indonesia. Kami rencanakan juga diberikan satu ruangan untuk menjadi tempat research, sehingga dengan demikian nanti baik research, demo, kemudian workshop, kaitannya dengan bukan teori ya, Bu, tapi kaitannya dengan aspek-aspek aplikasi teknologi otomasi dan juga robotik itu akan dilakukan di situ. Tapi sementara ini memang di Sanggrini dan juga di PKP yang ada di JIS itu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih, Prof. Bisakah robot berpikir? Itulah bidang intelijen, disebut artificial intelligence. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah bagaimana robot yang merupakan mesin itu mampu berpikir seolah-olah manusia. Maka tadi ada fuzzy logic, kemudian sekarang mulai berkembang lagi ada apa yang disebut dengan neural network, jaringan otak kita. Kemudian juga yang kemarin terbaru juga ada immune system. Bagaimana kenapa immune system? Karena immune system ini adalah sistem imunitas. Seperti sekarang dengan adanya vaksin kan, sistem imunitas, di mana ketika ada
sesuatu gen yang bukan berasal dari kita, kemudian dideteksi sebagai satu virus ataupun bakteri ataupun apa, kemudian imunitas itu langsung menghentam dia. Nah, ini yang disebut dengan immune system. Supaya apa? Supaya ketika program sedang berjalan, ada tiba-tiba kemuncul looping program yang tidak sesuai, dia akan dihentikan dulu supaya looping balik lagi kepada yang semula. Ini disebut juga dengan immune system. Nah, sebetulnya robotik itu dibuat dalam konteks ini adalah bagaimana meniru cara berpikir kita. Dimulai dari berpikir yang sederhana sampai kepada yang kompleks. Tetapi karena robot itu juga merupakan program kita, ya tentunya tidak bisa melampaui manusia tentunya. Ya, yang saya bayangkan robot itu berpikir kecerdasannya, secerdas-cerdasnya robot pasti ada controllernya. Yes, right. Yang mana controllernya ini manusia. Tapi kita karena nonton film ini ya Prof ya, film Red Eye kalau nggak salah itu kan ada robot besar diciptakan oleh manusia-manusia pintar dari seluruh dunia gitu kan ya. Sampai akhirnya robotnya bisa mengendalikan semuanya, semua hal gitu sampai akhirnya manusia terasing. Nah, itu salahnya juga sih ya Prof ya. Kita tuh belajarnya dari film. Tapi Bu, kami pernah ketika saya melakukan research dengan pembimbing-pembimbing waktu itu di S3, kami mendapatkan Silver Award dari Malaysia dan juga mendapatkan Gold Award daripada Korea Selatan. Salah satu di antara yang ditemukan oleh kami adalah apa? Yaitu bagaimana robot itu mampu mengenerate his rules itself. Jadi artinya dia mampu mengenerate rules-nya sendiri. Misalnya contoh, robot itu kan bergerak berdasarkan program yang kita lakukan. Nah, di dalam program itu ada orang yang mencoba waktu itu dari Rusia, kami bekerja sama juga melalui tes makalah-makalah dia berkolaborasi. Itu bagaimana rules tadi, aturan-aturan tadi, misalnya anggap 10 aturan, kemudian dia bisa mengenerate sendiri untuk menjadi 100 aturan. Nah, ini yang dikhawatirkan tadi. Ini yang dikhawatirkan tadi. Kenapa? Kalau misalnya contoh robot itu kalau diprogram, dia maju ke depan. Begitu dia maju ke depan, di depan ada penghalang, maka program kalau depan penghalang nengok kanan dulu, anggaplah rulesnya begitu. Tengok kanan ada, tengok kiri ada, berarti mundur. Sudah itu. Kecuali ada kipas di atas, maka lari naik ke atas, lihat dulu ke atas, bentuk atau enggak, kira-kira begitu. Nah, sekarang ini Bu, program itu bisa ditanamkan untuk melakukan analisis kepada kemampuan dirinya. Kemampuan robotik itu ada apa saja yang dimilikinya. Oh, ternyata ada misalnya contoh pemanas yang bisa kayak roket gitu, sehingga dengan demikian bisa nembus misalnya. Apakah itu tembok dijebol atau apa, diukur ketebalannya dan sebagainya. Oh, ini bisa dijebol. Kira-kira begitu Bu. Nah, cuma tetap saja bahwa program seperti ini ya pada akhirnya tidak bisa melampaui manusia karena under control tetap. Jadi manusia tetap bisa mematikannya dan sebagainya. Tidak bisa kemudian dia tidak bisa dimatikan manusia. Tidak, karena tidak mungkin kita mengalahkan fitrah itu. Betul. Walaupun mungkin ada juga cita-cita orang-orang tertentu kalau dalam dunia robot kan seringkali kalau film-film robot ingin supaya ini seolah-olah menjadi tidak terkontrol gitu kan, sehingga kemudian bisa menghancurkan ini, menghancurkan itu untuk kepentingan dia meraih duit, dibayar sekian dan sekian. Tetap saja tidak akan sampai ke sana. Tidak akan sampai ke sana. Karena kita punya Tuhan. Ya. Aman. Rasa-rasanya mendengar pernyataan itu aman. Aduh, betul-betul deh. Rasa-rasanya saya masih pengen nanya Pacific Rim, Robocop gitu ya. Tapi sayangnya waktu sudah habis, bahkan sudah melewati batas. Terima kasih Prof sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat untuk Prof sendiri, untuk kita, kemudian untuk pendengar juga. Terakhir saya minta Prof untuk greeting, ini bisa dibaca saja. Halo UT listeners, saya Profesor Insinyur Agus Priyono PhD, Ketua Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Silahkan Prof. Baik, halo UT listeners, saya Prof. Insinyur Agus Priyono PhD berharap bahwa terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Maju jaya untuk UT Radio. Oke, satu kali lagi Prof. Sekali lagi ya. Oke, halo UT listeners, saya Prof. Insinyur Agus Priyono PhD. Terus dengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Terus maju jaya. Oke, terima kasih. Maju jaya supaya terus maju.
Terima kasih banyak, Prof. Terakhir saya mau bilang apa yang selalu disampaikan rektor kita, Prof. Ojat, bahwa keutamaan orang-orang berilmu di antara orang-orang beriman itu seperti bulan di antara para bintang. Tapi saya baru saja membaca ada Imam Darul Hijrah pernah bilang bahwa dengan mempelajari adab maka engkau lebih mudah memahami ilmu. Dan karenanya saya juga belajar dari Prof bahwa adab itu harus lebih terdepan daripada ilmu. Begitu ya, Prof. Ya. Mudah-mudahan ini jadi penolong kita untuk mempelajari banyak hal, terutama mempelajari teknologi yang gak ada habisnya dikupas tuntas. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup saya ingin kaitannya dengan pernyataan Bu Eva tadi. Sesungguhnya ketika kita belajar iman dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aspek yang keduanya adalah adab, Bu. Oleh karena itu kenapa rukun Islam itu salat? Karena ketika kita salat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya disebut idza qama ilas shalah yunaji rabbahu bainahu bainal qiblah. Ketika seseorang berdiri salat, dia sedang berhadapan dengan Tuhannya atau Tuhannya di antara dia dan kiblat. Kenapa berhadapan dengan Tuhannya? Lah kalau kita berhadapan dengan Pak Presiden saja kita harus sopan, hormat, memuliakan, kita tutur bahasa kita atur. Bukan hanya tutur bahasa, perilaku. Apatah lagi dengan Tuhan. Maka ketika kita diperintahkan setelah bersyahadat dengan sholat adalah sesungguhnya kita diminta untuk mendahulukan adab dibandingkan yang lain. Kalau kita sudah memiliki adab, betul seperti beliau sampaikan, mudah untuk belajar yang lain karena adab itu ada di hati, kecerdasan paling tinggi ada di dalam hati, bukan di dalam otak kita. Oke, terima kasih sekali lagi, Prof. Sama-sama. Jangan kapok diundang lagi ke UT Radio ya, Prof ya. Sama-sama. Baik, UT listeners, itu tadi bincang-bincang kita tentang pengembangan teknologi robotika di dunia pendidikan bersama narasumber hari ini Profesor Insinyur Agus Priyono PhD, Ketua Dewan Pakar Dunia Robot Indonesia. Saya Fatimah Eva masih akan kembali menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio.